Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan, mengkaji, mempelajari bersama sebuah tema dari mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada pertemuan ini, saudara diharapkan dapat memahami dan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ada 3 item yang harus saudara kuasai. Pertama, bagaimana Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan masa-masa kejayaan nasional. Lalu yang kedua, saudara juga harus bisa memahami bagaimana Pancasila pada masa kolonial Belanda. Dan yang ketiga, saudara juga diharapkan dapat memahami bagaimana Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan masa-masa kejayaan nasional ditandai dengan ada 4 zaman. Bagaimana Pancasila pada zaman Kerajaan Kutai, bagaimana Pancasila dalam masa Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, bagaimana Pancasila pada zaman kerajaan-kerajaan pra-Majapahit, karena ada kerajaan-kerajaan kecil ya sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Lalu kemudian bagaimana Pancasila pada zaman Majapahit. Para mahasiswa yang berbahagia, Pancasila pada zaman Kutai, kita pahami bahwa Indonesia memasuki zaman sejarah itu pada tahun 400 Masehi, ditandai dengan ditemukannya prasasti 7 Yupa atau tiang batu, ya, di mana pada prasasti itu dijelaskan bahwa Raja Mulawarman ini raja keturunan dari Raja Aswawarman dan Raja Arwawarman, merupakan keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana. Kemudian membangun yupa atau tiang batu sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan.
Dari prasasti Tujuyupa atau Tiang Batu ini, diketahui bahwa masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya dengan menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Lalu kemudian, bagaimana Pancasila pada zaman Sriwijaya? Menurut Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahapan. Pertama, tahapan zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra, yaitu pada tahun 600 sampai 1400. Cirinya pada zaman Sriwijaya ini ada kedatuan atau kedaton. Lalu tahap yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525. Cirinya pada kerajaan Majapahit ada keprabuan. Nah, 2 zaman ini, zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit, ini adalah negara kebangsaan masa lalu. Kemudian, tahapan yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu Indonesia. Sejak kapan Indonesia itu berdiri? Sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah tahapan, 3 tahapan terbentuknya negara kebangsaan Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, pada zaman Sriwijaya ada nilai-nilai budaya yang terbentuk pada saat itu. Kenapa? Karena pada zaman Sriwijaya telah ditunjukkan nilai-nilai Pancasila. Pertama, terwujudnya hidup berdampingan secara damai antara agama Buddha dan Hindu. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari sila pertama. Kemudian yang kedua, terjalinnya hubungan yang baik antara Sriwijaya dengan India, dinasti Harsa. Ditandai dengan pengiriman para pemuda untuk belajar di India saat itu. Nah, hubungan yang baik antara Sriwijaya dengan India ini, ya, pada dinasti Harsa ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila kedua. Lalu nilai-nilai Pancasila berikutnya pada zaman Sriwijaya, yaitu terbentuknya negara maritim. Saat itu Sriwijaya menerapkan negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nah, terbentuknya negara maritim pada kerajaan Sriwijaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Lalu Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Siam, Indonesia sekarang,
dan Semenanjung Melayu. Jadi Siam itu ya Indonesia yang sekarang ini. Kemudian kedaulatan yang begitu luas itu karena memang Sriwijaya saat itu sampai Semenanjung Melayu. Malaysia, Brunei, itu merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Nah, kedaulatan yang begitu luas ini menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Kemudian yang kelima, Sriwijaya itu menjadi pusat pelayaran dan perdagangan. Sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur sekali. Nah, karena Sriwijaya menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang dapat memakmurkan rakyatnya, ini mencerminkan bahwa Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-5. Ada unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila pada zaman Sriwijaya kalau kita lihat bahasan tadi. Pertama, ada unsur ketuhanan. Lalu kemudian yang kedua ada unsur kemanusiaan. Yang ketiga ada unsur persatuan. Yang keempat ada unsur tata pemerintahan atas dasar musyawarah. Dan yang kelima ada unsur keadilan sosial. Nah, 5 unsur ini terdapat di dalam Pancasila. Para mahasiswa yang berbahagia, bagaimana Pancasila pada zaman kerajaan pra-Majapahit? Sebelum Majapahit muncul sebagai sebuah kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Ada kerajaan Kalingga pada abad ke-7. Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewatara. Dan sebuah wihara yang diperuntukkan untuk pendeta Buddha yang didirikan di Jawa Tengah bersama dinasti Sailendra pada abad ke-7 dan abad ke-9. Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan itu adalah dibangunnya Candi Borobudur, yaitu sebuah candi agama Buddha pada abad 9. Lalu kemudian dibangun pula Candi Prambanan, yaitu candi agama Hindu pada abad 10. Para mahasiswa yang berbahagia, bagaimana Pancasila pada zaman Majapahit? Nilai-nilai Pancasila sudah tercermin dalam kehidupan kerajaan Majapahit, bahkan jauh sebelumnya, yaitu ketika kerajaan-kerajaan kecil lainnya bermunculan sepanjang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Zaman keemasan Majapahit terjadi ketika masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya ini membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. Nah, begitu luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yaitu Gajah Mada. Nah, kita lihat petanya.
Ini peta kesuksesan kerajaan Majapahit. Begitu luas. Mulai dari Siam, Indonesia sekarang ini, ya, mulai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, kemudian Timur atau Flores, ya, dan Papua. Tapi di sini kita lihat ada semenanjung Malaya atau Malaysia ini, ya. Di daerah Malaysia ini dulu kekuasaan kerajaan Majapahit. Lalu kemudian ini juga Brunei dan Malaysia juga, ya. Ini merupakan kekuasaan kerajaan Majapahit. Sangat luas sekali di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada zaman Majapahit ini tercermin dari adanya bukti pada saat agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan. Nah, bukti hidup bersama antara agama Hindu dan Buddha secara berdampingan ini menunjukkan bahwa pada zaman Majapahit ada nilai-nilai keagamaan di sana. Nilai-nilai ketuhanan di sana. Karena itu, bukti hidup berdampingan antara agama Hindu dan Buddha menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila pertama. Lalu bukti berikutnya terwujud dalam hubungan yang dibina Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Nah, hubungan yang baik yang dibina oleh Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga, terwujudnya keutuhan kerajaan, terutama tercermin dalam Sumpah Palapa. Adanya Sumpah Palapa menunjukkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, itu sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Lalu terlihat dari nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Ini juga menunjukkan bahwa sila keempat sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Pemerintah Hayam Wuruk, kerajaan Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk itu selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam sistem pemerintahannya. Kemudian yang kelima, terwujudnya selama berdirinya kerajaan Majapahit beberapa abad ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi rakyatnya sangat makmur dan sejahtera selama terbentuknya kerajaan Majapahit. Ini menunjukkan bahwa pada zaman Majapahit nilai-nilai Pancasila, utamanya sila kelima, sudah ada pada saat itu. Para mahasiswa yang berbahagia, ini adalah gambar Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada. Sira Gajah Madapatih Amangkubumi, Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada.
Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahan, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik, samana isun amukti palapa. Nah, ini kurang lebih artinya beliau Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Nah, ini sumpah palapa ya, yang disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada. Lalu bagaimana Pancasila pada masa kolonial Belanda? Perjuangan sebelum abad 20, pada abad 17 dan 18, perjuangan dilakukan oleh Sultan Agung Mataram pada tahun 1645. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa di Banten pada tahun 1960. Kemudian perjuangan yang dilakukan Hasanuddin di Makassar pada 1660. Iskandar Muda di Aceh pada 1635. Perjuangan Untung Suropati dan Trunojoyo di Jawa Timur pada 1970. Serta Ibnu Iskandar di Minangkabau pada 1680. Dan banyak yang lainnya yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia pada abad 17 dan 18. Lalu kemudian pada abad 19, misalnya ada Patimura, bagaimana perjuangan Patimura melawan kolonial Belanda pada 1817. Bagaimana Imam Bonjol melawan kolonial Belanda pada 1822 sampai 1837. Pangeran Diponegoro pada 1825 sampai 1830. Badarudin pada 1817. Pangeran Antasari pada tahun 1860. Perjuangan Teku Umar, Cik Titiro dan Cut Nyadin pada 1873 sampai 1908, serta bagaimana perjuangan Sisi Mangaraja pada tahun 1900 pada dalam masa kolonial Belanda. Lalu pada kebangkitan nasional 1908 ya. Kita kenal ada Budi Utomo 1908 yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ada Serikat Dagang Islam oleh H.O.S. Cokro Aminoto. Lalu kemudian ada Indis Sirfarti pada 1913 oleh Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Lalu ada Partai Nasional Indonesia ini pada 1927 yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Nah, pada masa-masa inilah bagaimana mereka semua memperjuangkan agar Indonesia dapat merdeka dari kolonial
Belanda. Lalu terakhir pada Sumpah Pemuda 1928. 1928 ini perjuangan dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Purbo Pranoto dan kawan-kawan. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengkaji bagaimana Pancasila pada masa perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah perumusan Pancasila, bahwa Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang kemudian didampingi oleh 2 orang ketua muda sebagai wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangse, yaitu dari orang Jepang. BPUPKI ini dilantik oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, ini Panglima Tentara Jepang ya, yang ke-16 yang berada di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Selanjutnya sehari setelah dilantik, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar Pancasila. Siapa saja tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI ini? Menurut catatan sejarah, orang-orang yang berbicara atau tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI menampilkan beberapa pembicara seperti Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh ini menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, tentu terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi perbedaan pendapat ini tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Di sini jelas terlihat sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara. Nah, seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi muda, termasuk kita sebagai para mahasiswa. Salah satu pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno.
Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, para mahasiswa, berdasarkan catatan sejarah ini, kelima butir gagasan yang diusulkan oleh Soekarno diberi nama dengan Pancasila. Yang kemudian, Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, ya, beliau mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu apa? Trisila. Jadi bukan Pancasila ya, kalau peserta sidang tidak menyetujui. Ia mengusulkan angka 3, menawarkan angka 3 yaitu Trisila. Apa saja Trisila itu? Pertama, sosionasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno pada akhirnya juga menawarkan angka 1 yang disebut dengan Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Para mahasiswa yang berbahagia, sejarah akhirnya mencatat pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Ya, itu diterbitkan tahun 1947. Para mahasiswa, perlu diketahui bahwa dari judul buku ini menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengkultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintah Soekarno jatuh, maka muncullah upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru. Sehingga dikesankan seakan-akan Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah Soekarno berpidato mengusulkan usulan 5 dasar, 3 dasar, dan 1 dasar tadi, sidang akhirnya menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Dan kemudian dibentuk panitia kecil atau panitia 8, ya, karena memang terdiri atas 8 orang. Ya, anggotanya ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarja, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Nah, ini yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berhenti untuk sementara. Para mahasiswa yang berbahagia, lalu kemudian
bagaimana periode perumusan Pancasila? Hal yang terpenting dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Rumusannya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki dengan Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Para mahasiswa yang berbahagia, ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebabnya terjadinya perubahan peta politik dunia itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang isinya, pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian yang terakhir, isi dari maklumat, jadi ada 3 maklumatnya. Yang terakhir direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945, Indonesia dimerdekakan. Hadirin para mahasiswa yang berbahagia, esok paginya, ternyata tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi. Jenderal ini adalah penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, ya, di Vietnam di sana. Ketiga tokoh ini diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi ternyata membentuk PPKI dengan total 21 orang anggota, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latuharhari, I Gede Puja, Hamidah, Panji Suroso,
Wahid Hasim, T. Muhammad Hasan, ya, itu ada dalam bukunya Sartono Kartodirjo ya, pada tahun yang diterbitkan tahun 1975. Nah, jatuhnya bom di Hiroshima ini ternyata belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di kota Nagasaki ya, pada tanggal 9 Agustus 1945 yang akhirnya melululantahkan kota Jepang, kota Nagasaki, ya, sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Nah, kekuatan yang semakin lemah ini memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensinya, dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Nah, sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara, bila tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan ya. Selanjutnya kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan ternyata oleh para tokoh nasional. Ya. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis inilah berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia, lalu kemudian kita lihat pada periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lahirnya terjadi pada peristiwa penting lainnya ini terjadi pada tanggal 12 Agustus ya, pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta dan Rajiman dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Tetapi di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus, nah ini ya, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Maka pada tanggal 15 Agustus Soekarno, Hatta, Rajiman kembali ke Indonesia. Nah, kedatangan mereka inilah akhirnya disambut oleh para pemuda yang kemudian mendesak mereka agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Akhirnya para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang begitu cepat ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ya. Dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan Soekarno dan Hatta ya, ke Rengas Dengklok. Nah, ternyata tindakan pemuda ini berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini, nomor 71 Jakarta. Ya. Nah, melalui jalan berliku yang panjang, lalu kemudian pada akhirnya disetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan ini didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Sehingga dengan demikian naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator, yaitu
Soekarno dan Hatta. Maka wajar jika mereka dinamakan atau disebut dengan Dwi Tunggal. Selanjutnya naskah ini diketik oleh Sayuti Melik, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena situasi politik yang berubah. Para mahasiswa yang berbahagia, kita simak bagaimana teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno saat itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Para mahasiswa yang berbahagia, demikian pertemuan kita yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.